A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sudah ketemu? Depan sini. Dah. Di depan sini, di depan. Di depannya. Sudah ketemu ayatnya. Innal ladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang berkata. Orang-orang siapa saja ya? Orang-orang zaman sekarang, zaman umatnya Kanjeng Nabi. Mulai zaman Nabi, para sahabat, tabi'in sampai kita yang termasuk tabi'in mungkin yang ke 50, 40, 45. Termasuk ayat ini. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang qalu yang berkata, bagaimana perkataan orang-orang itu, Rabbunallahu, bahwa Allah, bahwa Tuhan kami adalah Allah. Saya ulangi lagi, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah. Perkataan mereka tentang bahwa Tuhannya adalah Allah itu diyakini bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Allah yang menciptakan semua makhluknya, merawat dan menjaga semua ciptaannya serta memberinya rezeki. Ini daftarnya i'tirafan li rububiyyatihi. Ya. Jadi orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan perkataannya itu disertai sebuah keyakinan bahwa Allah yang dijadikan sebagai Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan semua makhluknya, bukan hanya sekedar menciptakan tapi juga menjaga dan merawat serta memberinya rezeki. Kemudian di dalam hatinya mantap ya, berkeyakinan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu adalah tunggal, Maha Esa, artinya tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalagi keyakinan itu diikuti dengan sebuah pengetahuan bahwa sifat-sifat Allah yang 20 itu sudah kita pahami, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyat, qudrat, sampai 20. Itu sifat-sifat ketuhanan Allah, sifatnya Allah. Ya. Kita berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, apa buktinya? Pembuktiannya yaitu percaya betul
bahwa Allah ini adalah zat yang menciptakan, yang menjaga serta merawat makhluknya sekaligus memberinya rezeki. Kemudian di dalam hatinya meyakini bahwa Allah hanya tunggal, Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak seorang pun ya, yang bisa menandingi Allah. Allah punya sifat wujud, pasti ada. Buktinya bahwa Allah itu ada apa? Ya makhluk yang kita nikmati ini, termasuk kita sendiri adalah makhluk Allah. Keberadaan makhluk ini membuktikan bahwa makhluk ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah. Kok tahu kalau Allah? Ya lambok kita oneng gula panjenengan namanya pangeran. Sang Maha Pencipta. Ya. Kita tahu Allah ya karena lewat lesan utusannya, yaitu dari Nabi Muhammad. Dan Allah, lafaz-lafaz Allah ini ya, Allah ini ya mulai zaman Nabi Adam, Allah, sampai Nabi berikutnya, bahwa yang disebut Tuhan itu adalah Allah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja belum menyebar ya. Nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Nah, karena makhluk ini yang membuat namanya Allah, maka sifatnya Allah kemudian adalah kidam. Kidam itu dahulu. Harus lebih dahulu yang mewujudkan daripada yang diwujudkan. Makhluk ini datangnya belakangan karena adanya sang Kholik. Kamu beda bengkoh berdiri lebih duluan daripada tukangnya, atau meja ini ya lebih duluan keberadaannya daripada tukangnya. Itu sesuatu yang mustahil. Maka ketika makhluk ini ada ya, itu bukti bahwa perlu ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah yang menciptakan, namanya Allah. Jadi sifat Allah kemudian harus qadim, harus lebih dulunya, tidak ada awalnya. Dulunya kita itu ada awalnya. Kita ada tahun kelahiran 1962, 1961, berarti dulunya kita ini berawalan. Dunia ini juga berawalan. Ada awal, ada kaitannya, ada permulaannya. Tapi Allah qadim, dulunya ya tidak dibatasi oleh setat, tidak dibatasi oleh permulaan. Jadi dahulu, Allah itu dahulu. Kapan dahulunya? Ya tidak kapan-kapan ya, pokoknya Allah itu dulu. Oleh karena itu Allah mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya ya. Wujum kidam bako tetap ya. Tetap tidak berubah. Jadi Allah yang dahulu itu ya sampai sekarang juga tetap bako ya. Tidak rusak, tetap. Mukhalafatul lil hawadisi, makanya berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya tidak bako, tidak qadim ya, bakal rusak ya. Proses tumbuh-tumbuhan pun juga mengalami perubahan, tidak tetap ya. Kalau cabai dari hijau menjadi agak kuning kemudian merah, menelotok jeleng. Nah, Allah tidak. Allah itu bako, qadim dahulu, bako tetap, tidak mengalami kerusakan.
kita mengalami kerusakan dari lahir bayi, kemudian remaja, dewasa, tua, jadi kakek, jadi nenek-nenek, kemudian apa? Rusak. Allah tetap baqa. Makanya harus memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Beda. Kalau makhluknya seperti kita punya istri, punya anak, Allah tak punya istri, tak punya anak, juga tidak diperanakkan. Sebagaimana bunyi firman-Nya, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Terusnya innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma taqamu, kemudian ya tsumma taqamu ya. Kemudian dibuktikan dalam kesehari-hariannya ya, tsumma taqamu ini kalau saya mengartikan ya, kemudian dibuktikan, diistiqomahkan dalam kesehari-harian, keyakinannya itu kan, perkataannya bahwa Tuhan kami adalah Allah, itu dibuktikan dengan tindakan dalam sehari-hari, fil amali, bahkan di sini ya, tsumma taqamu fil amal. Makanya syahadat kita ya, yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tentunya yang tindakan ya, yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Allah. Apa yang menjadi perintahnya kita jalani, apa yang menjadi larangannya kita jauhi. Tsumma taqamu. Orang-orang yang disifati demikian oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaika, nanti ya akan dituruni oleh malaikat. Tatanazzalu bakal turun malaikat. Malaikat ini nanti turun. Kapan turunnya malaikat? Sewaktu-waktu dibutuhkan oleh manusia yang bagaimana? Umat Islam yang mengakui bahwa hanya Allah sebagai Tuhannya. Kita ini nantinya akan butuh ya, butuh ketenangan. Makanya kalau kita sudah beranggapan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti ya akan turun kepada orang-orang itu malaikat. Kapan turunnya malaikat itu? Ketika dibutuhkan. Kapan kita butuh dibarengi malaikat? Pada saat kita satu menjelang naza, menjelang kematian. Karena menjelang kematian itulah ada sebuah peperangan antara keimanan dan kekufuran. Nah, kita butuh itu ya. Nanti malaikat itu bisa datang ya, dan mendinginkan suasana, membuat hati kita menjadi tenang, tidak gelagapan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan ketika nanti ada di alam kubur ya, kita butuh pendamping. Malaikat-malaikat ini nanti akan turun mendampingi kita di saat kita sangat membutuhkan, di saat kita dalam suasana genting. Alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu ya, agar kalian tidak mengalami rasa takut. Allah takhafu wa la tahzanu. Allah takhafu neka maksudnya supaya kalian tidak merasa takut ya, takut dengan apa-apa yang akan dihadapi, baik itu siksa kubur, baik itu
di hari kiamat akan menjalani pengadilan Allah, tentang menjelang ditimbangnya amal perbuatan kita. Nah, itu semua menakutkan. Nah, nanti di saat-saat seperti itu ya, orang yang beranggapan bahwa Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, ini nanti ada pendampingan dari malaikat ya. Ada malaikat yang mendampingi, yang menggembirakan, alla takhafu wa la tahzanu ya. Dan agar supaya kalian tidak merasa susah ya. Jadi ada takhafu wala tahzanu. Kalau takhafu ini rasa ketakutan akan hal-hal yang akan dihadapi, tapi wala tahzanu ya, ini menyangkut kesusahan apa-apa yang sudah ditinggalkan. Masih kepikiran anak yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, harta benda yang ditinggalkan. Kini kiki kerja berada di alam kubur ya. Karena itu nanti semua akan dihisab. Nah, ketakutan yang seperti itu yang disebut dalam Al-Quran wala tahzanu ya. Dan jangan kalian merasa susah dengan apa yang sudah ditinggalkan. Apa saja yang sudah ditinggalkan ya banyak, termasuk anak-anak, pekerjaan, terus harta benda yang sudah ditinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru, dan berbahagialah orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Berbahagia bil jannati, dengan adanya surga allati kuntum tu'adun ya, yang kepadamu ya, sudah dijanjikan ya. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Makanya Islam yang ada pada diri kita ya, keislaman yang ada pada diri kita itu harus senantiasa dijaga. Kan kita setiap hari Jumat diingatkan oleh para khotib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati-mati ya. Jangan kalian meninggal kecuali meninggal dalam keadaan Islam. Kenapa demikian? Itu berarti Islam sesekali waktu ya, itu terlepas dari dari kita ya. Naudzubillah, kadang-kadang ya mungkin kita murtad dengan tidak terasa, sehingga keislaman kita lepas, naudzubillah. Makanya setiap kali kita mengikuti sholat Jumat, para khotib mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati ya, kecuali mati dalam keadaan Islam. Oleh karena itu Islam yang sudah melekat pada diri kita hendaknya kita pertahankan, kita pertebal keimanan, kita hiasi dengan akhlak yang baik,